Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Septi, NIM saya 1911177. Saya dari kelas IPA 4D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan media dan sumber belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Dosen pengampunya Ibu Nurul Fakih Isroi MPD. Jadi, sebelum saya menjelaskan mengenai sejarah perkembangan media dan sumber belajar, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari media dan sumber belajar. Nah, sebelumnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai media. Jadi, secara etimologis, kata media itu berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Ada juga pengertian media menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Berlach dan Eli, dia mengemukakan bahwa media merupakan proses pembelajaran yang cenderung diartikan seperti alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua itu ada menurut Heinrich. Media pembelajaran merupakan media yang membawa pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang ketiga itu ada menurut Martin dan Briggs. Mereka mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Yang keempat menurut Hamalik. Menurutnya, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si belajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang selanjutnya adalah menurut Smaldino. Menurutnya, kata media berasal dari bahasa Latin medium yang artinya antara. Istilah ini merujuk dari apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada 6 kategori dasar media. Yang pertama ada teks, yang kedua ada audio, yang ketiga ada visual, yang keempat ada video, yang kelima ada prekayasa, selanjutnya ada benda-benda dan orang-orang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, pengertian media pembelajaran merupakan semua sumber yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan, merangsang pikiran, minat, perhatian, dan perasaan anak didik, sehingga pendidik dapat mendorong anak didik agar dapat belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber belajar. Jadi, pengertian sumber belajar itu merupakan semua bahan yang dapat memberikan informasi, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Dan ada juga pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Yusuf Hadi Miarso. Menurutnya, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasi dapat memungkinkan terjadinya belajar. Selanjutnya ada menurut Edgar Dali. Menurutnya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang ketiga ada menurut Rohani. Menurutnya, sumber belajar itu merupakan segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau di luar diri peserta didik dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Dari pengertian di atas, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri peserta didik yang dapat membantu terjadinya proses belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari media dan sumber belajar. Jadi, pada awal sejarah pendidikan, guru itu merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu kita kenal,
tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualis Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera pandang dengar. Pada mulanya, media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Selanjutnya, sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usaha ini, Edgar Dale membuat klasifikasi 11 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Dan ketika itu para pendidik sampai terpikat dengan kerucut pengalaman itu, sehingga pendapat Dale tersebut banyak dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman tertentu kepada siswa. Dan pada tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audio visual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audio visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audio visual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Dan sayangnya pada waktu itu, faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapat perhatian khusus. Dan barulah pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Dan teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya mesin pengajaran dan pembelajaran terprogram. Pada tahun 1965 sampai tahun 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakan media sebagai integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaklah merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, kalau saat ini kita mendengar kata media, hendaklah kata tersebut diartikan dalam pengertiannya yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, sehingga pendidik dapat mendorong anak didiknya agar dapat belajar sehingga tujuan pembelajaran atau perubahan perilaku dapat tercapai. Selain perkembangan media, sumber belajar juga mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sumber belajar praguru. Pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Yang kedua itu adalah lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Pendidikan pada zaman praguru, tahap demi tahap itu berubah. Akibat perubahan ini terjadi pula perubahan pada sistem pendidikan dan pada kondisi sumber belajar komponen lainnya dari sistem tersebut.
Selanjutnya, sumber belajar dalam bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan dan jumlahnya yang besar. Dengan ditemukannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya ada sumber belajar yang berasal dari teknologi informasi. Dengan diketemukannya berbagai alat dan bahan seperti hardware dan software pada abad 17, efeknya sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Setelah timbul istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhir Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Dan yang terakhir itu ada sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Sumber belajar yang didesain untuk keperluan belajar telah banyak dikenal orang. Namun, demikian tidak semua sumber yang didesain untuk keperluan pendidikan. AECT dan Miyarso disebutkan bahwa ada kesangsian apakah fasilitas yang ada dalam masyarakat, misalnya museum, semuanya itu didesain khusus yang ada dalam masyarakat, dan terutama untuk pembelajaran peserta didik sekolah dalam bidang yang sesuai dengan kurikulum. Kenyataannya bahwa sumber-sumber ini dimanfaatkan untuk membantu belajar manusia yang membuat semuanya itu menjadi sumber belajar. Dan yang terakhir adalah fungsi pemanfaatan media dan sumber belajar. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran untuk memperlancar interaksi guru dengan siswa, yang dimaksud untuk membantu siswa belajar secara optimal, membuat proses pembelajaran itu lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar dan dapat dilihat, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak dilengkapi menjadi lengkap. Media pembelajaran berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa dalam aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Manfaat sumber belajar yaitu mempercepat laju belajar, membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan fungsi sumber belajar yaitu untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar, dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.